Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul melapangkan hatiku. Apa itu melapangkan hati? Siapa yang melapangkan hati kita? Untuk apa hati kita mesti lapang? Ini masih ada hubungannya dengan renungan firman Tuhan minggu lalu yang bicara tentang perintah Allah. Hati kita perlu luas, lapang, untuk bisa melakukan perintah Allah. Sebab kalau hati kita sempit, sesak, kita nggak bisa melakukan firman Allah, perintah Allah dengan baik. Jadi Tuhan mau melapangkan hati kita, supaya kita bisa melakukan perintah Allah sesegera mungkin, melakukan kehendak Allah setepat-tepatnya. Karena hati kita cukup luas untuk mengakomodasi semua perintah dan kehendak Allah. Lapangkan hati. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa share kepada yang lain. Dengan men-share, membagikan video ini, saudara juga memberkati atau melayani Tuhan dengan cara finger ministry. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti pelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Percayalah, firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Sampai berhasil mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus Putra Tunggal Allah. Mazmur 119 ayat 32. Ini Mazmur terpanjang di kitab Mazmur. Dikatakan begini, Mazmur 119 ayat 32, aku, kata pemazmur, akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Jadi si pemazmur mengatakan, aku akan mengikuti petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu. Mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi Tuhan melapangkan hati kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa mengikuti atau menjalani petunjuk perintah-perintah Allah. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, untuk ayat yang sama, Mazmur 119 ayat 32, Psalm 119 verse 32. I will run the way of your commands. Saya akan berlari terhadap the way, jalan daripada perintahmu, atau di jalan perintahmu. Jadi bukan hanya berjalan, tetapi berlari. Beda, orang berjalan sama berlari jelas kecepatannya. I will run the way of your commands. Aku akan berlari di jalan perintahmu, commands, plural. Perintah Tuhan, kehendak Allah yang kita harus lakukan dalam hidup ini, bukan hanya satu dua, tapi banyak yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita makin diperlengkapi. Dikatakan, for, karena you shall enlarge my heart. Sebab engkau akan memperbesar, enlarge, memperluas hatiku. Jadi untuk bisa lari terhadap perintah atau petunjuk Allah, kita perlu hati yang luas. Untuk itulah Tuhan akan memperluas hati kita. Ya. Jadi perlu kapasitas hati yang memadai untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Tuhan ingin memperbesar kapasitas hati kita, itu jelas. Minggu lalu teruskan kita bicara soal ibadah, percuma beribadah kalau yang kita lakukan itu bukan perintah Allah, tapi perintah manusia. Kalau perintah Allah di Perjanjian Lama, Ten Commandment, kemudian dijabarkan menjadi hukum misna, ada 365 hukum, yang positif maupun negatif, jumlahnya yang begitu banyak, yang dijabarkan. Di Perjanjian Baru jelas, hukum yang terutama dan paling utama itu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, dan yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Jadi itu hukum atau perintah Allah yang kemarin kita sudah pelajari, yang disebut dengan the greatest commandment, perintah agung, greatest commandment. Itu kasih, seperti salib, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu kita harus lakukan. Kita tahu buah roh itu kasih itu dimensinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Buah roh di situ singular. Apa itu kasih? Di mana ada dimensi yang lain yang dijabarkan totalnya memang 8 plus 1 kasih jadi 9 kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak mudah. Itu butuh kapasitas hati yang besar. Dan Tuhan ingin kita memiliki kapasitas hati. Untuk itu kita harus buka hati kita untuk dididik, untuk dikembangkan. Dan dari kita sendiri kita harus punya rasa haus akan kebenaran. Makanya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita mesti punya juga rasa haus akan kebenaran.
baru kapasitas hati kita diperbesar. Dan kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Di Matius 5 ayat 6 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, mereka akan diperbesar kapasitasnya untuk melakukan kehendak Allah, untuk bisa berlari terhadap kehendak Allah. Orang yang kapasitas hatinya besar akan berlari atau bersegera melakukan apapun perintah dan petunjuk Tuhan. Untuk mengembangkan kapasitas hati ini, kita harus terus-menerus diisi dengan firman Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu adalah belajar perintah-perintah Allah, bukan perintah manusia. Makanya kalau gereja tidak mengajarkan perintah Tuhan, hukum-hukum Allah, hukum kasih, mengajarkan Yesus, mengajarkan Allah yang adalah kasih, yang ditunjukkan dengan mengaruniakan anak yang tunggal, itu fokus dari pengajaran Kristen adalah Yesus, di mana Yesus merupakan bukti nyata kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang paling terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di Roma pasal 8, Allah tidak menyayangkan anaknya. Siapa anaknya? Satu-satunya, Yesus, diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segalanya yang kita butuhkan agar kita bisa menjadi serupa dengan putra tunggalnya itu. Jadi saudara sekalian, untuk bisa mengembangkan kapasitas hati kita, harus diisi terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga harus bersedia dibongkar, dilembutkan hati kita, supaya kapasitasnya besar, sehingga bisa menampung apapun yang menjadi perintah Allah. Itu kita bisa lakukan. Seperti sebuah lift yang tadinya hanya kapasitas 10 orang dan butuh kapasitas 20, itu harus dibongkar. Selama pembongkaran itu memang tidak nyaman, tetapi percayalah, ketika jadi, dia bisa membawa lebih banyak orang ke atas. Demikian juga dengan kita, ketika kapasitas hati kita dibongkar, makin besar, makin luas, kita lebih banyak membawa orang kepada Kristus. Sehingga amanat agung jadikan semua bangsa murid, itu kita bisa lakukan. Di Yesaya pasal 50 ayat 4, bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, Tuhan yang maha tinggi mengajar aku. Jelas, Tuhan ingin kita menjadi muridnya. Tuhan yang maha tinggi mengajar aku berbicara, supaya perkataanku menguatkan orang yang lesu. Jadi perkataan kita memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan dorongan. Setiap pagi, perhatikan, setiap pagi, ia membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajarannya bagiku. Jadi Tuhan setiap pagi membangkitkan hasrat kita, keinginan kita, untuk apa? Mendengar ajarannya. Ajaran yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan segera, tanpa menunda-nundanya. Akibatnya Tuhan disenangkan. Dan ketika kita kembali, kita seperti hamba yang melaksanakan perintah Tuhannya, yaitu berdagang. 5 talenta dia kembangkan menjadi 10. Yang 2 menjadi 2. Yang 1 yang dia tidak melakukan, hamba yang jahat dan malas. Sedangkan yang 2 yang berkembang lipat kali ganda. Tuhan berkata, hambaku yang baik, yang setia, mari masuk dalam kerajaanku, ikut memerintah bersama dengan aku. Itu yang kita nantikan saudara sekalian, jika kita melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan mau melapangkan hati kita supaya kita berlari melakukan perintah Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.